Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mara Mutaharatin, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian hukum Newton 1. Hukum Newton mempunyai hubungan dengan gaya yang bekerja di suatu atau sebuah benda dan gerak dari benda tersebut. Hukum ini dirumuskan atau dikemukakan pertama kali oleh Sir Isaac Newton, seorang fisikawan dan matematikawan yang berasal dari Inggris. Mari belajar mengenai hukum ini dari definisi atau pengertiannya terlebih dahulu. Bunyi dari hukum 1 Newton adalah setiap benda akan untuk mempertahankan kondisi diam atau bergerak dengan lurus yang beraturan, kecuali terdapat gaya yang mana bekerja untuk mengubahnya. Bila resultan gaya bekerja di suatu benda nilainya 0, maka benda yang pada awalnya dalam keadaan diam akan tetap untuk diam. Sementara benda yang pada awalnya dalam keadaan bergerak akan tetap untuk bergerak dengan kecepatan yang konstan. Rumus hukum 1 Newton atau persamaannya di mana F sama dengan gaya atau N. Hal atau peristiwa yang mempunyai hubungan dengan hukum 1 Newton ini seperti ketika mengendarai kendaraan mobil yang kecepatannya tinggi lalu menabrak sebuah benda. Contohnya saja rumah. Mobil tersebut akan berhenti secara seketika, namun pengemudinya akan terus untuk bergerak maju atau tubuh dari pengemudi terhentak ke arah depan dan cenderung menabrak kaca bagian depan mobil. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa mobil memerlukan pengaman airbags yang dijadikan sebagai pelindung para pengemudi dari bahaya atau ancaman menabrak kaca mobil bagian depan. Sekian pengertian dari hukum Newton 1 dari kami kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 7 untuk mempresentasikan pengertian usaha. Kelompok 7 sendiri terdiri dari saya, Pramastya Cahya Nugraha, dan rekan saya, Rena Daviana. Adapun hasil kerja saya dan rekan saya sebagai berikut. Pengertian usaha. Usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Usaha terjadi ketika energi dipindahkan dari sistem ke suatu sistem lainnya. Rumus itu berlaku ketika gaya yang diberikan kepada benda bersifat datar. Lain lagi ketika benda memiliki sudut miring. Untuk menghitung usaha, kamu bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Hubungan usaha dengan energi potensial. Apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan diangkat hingga ketinggiannya berubah, maka usaha yang dilakukan adalah sebesar energi potensial tersebut. Adapun rumusnya sebagai berikut. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dari saya, jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nini Ambarwati Sarjana Pendidikan. Saya adalah teman sejawat dari CGP Ibu Alga Nawangsi Sarjana Pendidikan. Bahwa Ibu Alga Nawangsi Sarjana Pendidikan sudah melakukan aksi nyata, yaitu dengan melakukan
proses pembelajaran yang tidak hanya terpusat pada guru saja tetapi terpusat kepada siswa. Saya sangat terinspirasi dan termotivasi untuk lebih giat belajar lagi dalam bidang IT supaya kegiatan belajar mengajar lebih menyenangkan dan siswa lebih bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwansyah. Di sini saya sebagai guru PI yang ada di SMK Kriya Syed Sukoharjo. Dan saya juga rekan dari Ibu Alga Nawangsi. Saya ingin memberikan kesan untuk Ibu Alga. Ibu Alga sekarang lebih aktif dan kreatif dalam memberikan pembelajaran kepada para murid dan lebih dekat juga karena pembelajaran yang diberikan beliau sangat aktif dan disukai oleh anak-anak. Selain itu, Ibu Alga juga membagikan ilmunya kepada kami para guru-guru yang ada di SMK Kriya Syed Sukoharjo untuk lebih bisa menerapkan pembelajaran aktif seperti yang Ibu Alga praktekkan seperti sekarang ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Azza dari kelas 12 tekstil. Nah, di sini saya akan memberikan testimoni pembelajaran PPKWU yang diampu oleh Bu Alga. Pembelajaran dengan Bu Alga itu sangat menyenangkan, tidak membuat kita mengantuk dan tidak membuat kita bosan. Bu Alga selalu berinovasi dalam setiap pertemuan, mulai dari pembuatan kesepakatan kelas, mengikuti kelas, menghias kelas, sampai proses pembelajarannya itu dikemas dengan sebaik mungkin. Nah, dari promosi yang disampaikan dengan sesuai keinginan kita ingin punya usaha apa, ingin promosi seperti apa, itu sesuai dengan keinginan kita, sehingga hasil dari kelas kita pun sangat berimajinasi, punya imajinasi masing-masing. Jadi kami lebih tahu, paham dan lebih paham banyak hal ke menulis di Jamboard. Seru sekali, kita bisa mengenal satu kelas kita bisa lebih mengenal teman satu kelas kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai guru, Bu Alga mengajari kita untuk berinovasi membuat ruang kelas yang lebih nyaman dari dua sisi. Dari kesepakatan yang kita buat sendiri dan kita patuhi sendiri. Kita akan menjadi lebih tahu bagaimana kita harus bersikap di dalam kelas. Kita malu jika kita harus melanggar apa yang kita buat sendiri. Yang kedua, Bu Alga mengajak kita untuk menghias kelas dengan hasil karya kita sendiri, yang membuat ruang kelas menjadi indah dan membuat kita menjadi bangga serta lebih percaya diri. Perkenalkan, saya Nanda Ayu Ramadhani dari kelas 12 tekstil. Setelah mengikuti pembelajaran Bu Alga, kami menjadi termotivasi. Kami juga belajar menjadi pemimpin pembelajaran karena pada awalnya terpaksa mempresentasikan hasil karya kami dan juga mendeskripsikan usaha apa yang ingin kita miliki di masa depan. Bu Alga mendorong kita menjadi jiwa-jiwa berani mengungkapkan pendapat, mewakili teman-teman mempresentasikan hasil karya yang pada awalnya takut menjadi